Oke. Kita buka Microsoft Excel. Hei, kemana? Excel 2013. Oke. Lalu seperti di Microsoft Word, biasanya kan kita pilih blank dokumen. Kalau di Excel kita pilih yang ini, blank workbook. Ya. Coba dibesarin. Kayaknya bisa yang bagian share screen-nya. Coba. Bisa nggak? Kelihatan. Dicoba lagi atau dari awal? Jadi, diketikkan Excel, nanti keluar terus diklik yang ini, yang hijau, bukan Excel ini. Silakan dicoba yang lain, bisa apa enggak? Iya, yang Excel, yang kayak gini ini diklik. Kayak gitu. Saya ulangi lagi ya. Excel 2013, diklik. Pilih yang blank workbook. Ini artinya kita pilih yang dokumen kosong. Belum ada apa-apanya. Yang lain ini kan ada kayak template. Ini ada template jadwal, ada template kalender, dan yang lain. Sekarang kita belajar yang kosong aja, blank workbook. Nanti keluar bentuknya kayak gini. Oke, bisa? Oh, ya, ini kayak gini. Terus Excel itu gunanya untuk apa sih? Biasanya Excel itu digunakan untuk accounting, akuntansi. Kemudian untuk operasi statistika sederhana. Kemudian untuk penyimpanan data sederhana, misalnya untuk database, cuman ini hanya untuk menyimpan data aja. Kayak gitu. Cuman yang paling sering digunakan orang-orang itu untuk kepentingan itu statistika sederhana atau akuntansi. Contohnya kayak gimana sih? Kita coba sekarang aja ya. Jadi sekarang klik di sini. Coba saya besarkan ya. Ya, klik di sini di A1. Jadi di Excel, saya jelaskan dulu tentang komponen-komponen yang ada di Excel ya. Kalau di Microsoft Word itu kan kita cuma satu dokumen. Saya buka dulu Word. Word itu kan cuma satu di sini ya. Kalau ini ada beberapa, kan banyak kotak-kotak. Ini namanya satu kotak ini namanya cell. C-E-L-L. Cell. Terus yang ini namanya kolom. Kolom A, B, C, D, E. Ini kolom namanya ya. Kemudian 1, 2, 3 ini namanya baris. Jadi kalau kita klik di sini, ini namanya sel A1. Kelihatan di sini. A1. Oke. Jadi kalau saya bilang klik di sel A1, berarti di sini. Klik di sel D3, berarti D yang ketiga. Ini D3. Klik F2. F2 berarti yang ini. Kalau misalnya klik baris kelima, berarti klik yang di nomor 5-nya, nanti dipilih semua ini satu baris. Pilih D5, berarti yang D nomor 5. Kayak gitu ya, paham ya? Oke. Baru kita sekarang mengetikkan data. Jadi ceritanya kita ini mau menulis segala pemasukan dan pengeluaran kita. Dalam 1 bulan kan kita dapat uang gaji ya. Kemudian kita juga punya pengeluaran. Kita tulis di sini. Jadi sekarang coba kita tulis apa ya namanya ya? Pengeluaran bulan Mei. Bisa nulis kayak gini? Pengeluaran bulan Mei. Oke ya, nanti kalau misalnya sudah ditulis kayak gini, di sini kan bisa kita lihat ya. Ini kolomnya lebarnya segini, tapi tulisan kita lebarnya segini. Kelebihan kan ya?
biarkan dulu. Enggak apa-apa, biarkan dulu. Ini bisa dibesarin kayak gini, bisa. Cuman ya dibesarin, cuman maunya nanti di sini kan kita mau isi kolom-kolom ya. Di sini ada nomor, jadi nanti ada pengeluaran nomor berapa, nomor, kemudian tanggal dulu, tanggal, deskripsi, dan nominal. Oke. Saya ulangi lagi. Awalnya kita ngetik di sini kan ya. Kemudian bagaimana cara berpindah dari sini ke sini? Tinggal klik aja, dari klik di sini terus klik di sini, atau bisa pakai panah yang kemarin, seperti kemarin panah bawah ya. Kalau ke bawah berarti panah ke bawah, kalau ke kanan panah ke kanan, kayak gitu. Oke ya, sebentar, ini kayaknya Mas Juno mau minta add ini. Oke, bentar. Saya lanjutkan ya. Nah, kita sudah ngetik di sini, lalu kita ngetik lagi. Jadi dari sini pindah ke sini, ke sel A3. Nomor, dari sel A3 pindah ke B3, kita klik panah kanan, nomor, kemudian ketikkan deskripsi. Nah, di sini kan deskripsi ini kan harusnya nanti mungkin beli baju baru. Ini kan kelebihan. Nah, ini bisa diperlebar. Kita kasih space yang lebih besar untuk deskripsi. Caranya gimana untuk geser? Saya ulangi lagi. Jadi mouse-nya letakkan di bagian garis yang ini. Jadi sampai keluar tanda yang seperti ini. Kemudian baru kita tarik. Nah, kalau tandanya kayak gini nggak bisa narik. Ini nggak bisa narik. Ini hanya ngeblok saja. Jadi kita klik ke garisnya sampai keluar panahnya kayak gini ya. Ada panah ke kanan, ada panah ke kiri. Ya, kayak gitu. Mau dikecilin juga kayak gitu. Nah, oke. Setelah deskripsi, harusnya ada tanggal, kemudian nominal. Nah, seharusnya kan kalau menurut kita kan biasanya ada nomor sama tanggal duluan ya sebelum deskripsi. Lalu kita mau mindahin tanggal ini ke sebelah sini. Bagaimana caranya? Tinggal di blok kolomnya. Jadi klik di sini C sampai ke blok semuanya. Klik kanan, pilih cut. Lalu klik di B, insert cut cells. Tanggalnya berpindah ke sebelah sini. Kayak gitu. Oke ya, sampai sini ya. Lalu yang di sini tadi, ini kan kelebihan ya. Seharusnya ini butuh kotak yang lebih besar. Nah, kita bisa lakukan ini, kita pilih sampai sini, lalu kita merge. Merge ini kita lebur. Jadi satu baris, satu kolom aja. Saya ulangi, jadi yang awalnya ada kolom A, B, C, D, kita lebur jadi satu, kita merge jadi satu, dan tulisannya kita minta untuk jadi rata tengah. Nah, kayak gini. Ini namanya merge and center. Ini biasanya digunakan untuk judul. Judul kalau di dalam Excel, kayak gitu ya. Lalu, oke, saya lanjutkan dulu. Ini nanti kan sebagai header, jadi saya bikin tebal. Tinggal di blok, klik B. Oke ya. Lalu kita pingin ini tulisannya rata tengah. Rata tengah berarti kita pilih yang mana di antara ini
Ini kan kayak Microsoft Word kemarin kan ya, ini sama ini. Nomor berapa? 1, 2, 3. Yang rata tengah nomor berapa? 2. Berarti pilih ke sini ya. Oke ya, sama kan ya, mirip kan? Oke, lalu sekarang kita coba isi. Ini nomor 1. Pengeluaran kita nomor 1. Misalnya tanggal 1 Mei 2014. Deskripsi beli beras. Iya, saya jadi ingat kemarin saya barusan beli beras 175. Ini maksudnya 175 NT ya. Jadi nominalnya coba kita tambahi NTD. Nah, kayak gini. Lalu tanggal 2. Nomor 2 masih tetap tanggal 1 Mei. Nah, kalau sama dia ini ngasih suggestion, ngasih saran. Kita ketikkan Mei, kita tinggal enter, sudah nggak perlu ngetik semua, nanti dia keluar sendiri. Apa ya, ini bumbu masak. Ini pengeluaran saya ceritanya 50 NT. Nah, kalau misalnya kita punya banyak, misalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita nggak perlu ngetik satu-satu. Nah, saya hapus ya. Kita nggak perlu ngetik satu-satu. Jadi cukup kita ngetikkan 2 saja, 1 sama 2. Jadi biar dia tahu kalau habis 1 itu nanti kedua ditambah 1 kan. Jadi kita blok 1 sama 2, di blok 1 sama 2, kemudian di pojok kanan bawah diklik. Sebenarnya nggak diklik sih, kursornya ditaruh di pojok kanan bawah sampai panahnya itu jadi tanda silang. Tanda silang yang ini ya. Oh iya, maaf, itu tanda plus. Ya, jadi bukan plus yang ini ya, bukan plus yang ini, tapi plus yang ini. Kita tarik ke bawah sampai 13. Nah, nambah sendiri otomatis kayak gitu. Ya, jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu. Sampai bawah pun kita bisa narik. Sampai bawah sampai ribuan. Jadi nggak perlu ngetik satu-satu. Itu ya. Jadi kita ketik 1 sampai 10 dulu. Lalu misalnya kita punya tanggal misalnya 3 Mei 2014. Taulah ini apa pengeluarannya. Lalu misalnya ini 80. Yang ini 89. Jadi ini saya isi asal-asalan ya, enggak apa-apa. Yang penting nanti saya mau mempraktekkan bagaimana cara mengolah datanya. Oke, nah kalau misalnya kita sudah punya pengeluaran kayak gini ya, misalnya contohnya bye-bye. Misalnya contohnya kayak gini. Lalu kita pengen menghitung berapa sih jumlah total pengeluaran kita. Jadi di sini kita klik ketikan total. Nah, sama seperti tadi. Total ini maunya saya taruh di tengah sini. Kayak ini. Gimana caranya? Berarti ini tinggal di blok sampai sini ya, blok sampai sini. Klik merge and center. Ya, merge and center ini dia dilebur dan tulisannya jadi rata tengah. Gitu ya. Lalu, ini kan total ya. Total itu kan berarti jumlah semuanya. Nah, bagaimana cara menjumlah? Gimana, Mbak? Oh ya, oke, enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jadi kalau misalnya kita mau menjumlahkan ini, kita ketikkan rumus. Jadi di Excel ini kita bisa membuat rumus. Caranya membuat rumus, syarat pertama kita harus mengetikkan sama dengan.